Shalom semuanya, shalom Bu Roli, shalom Pak Jimmy. Sehat Shalom, semua? shalom. Halo. Amin, amin. Sehat, sehat. Kembali di dalam program Life Healthy for God's Glory yang membahas dengan judul Alasan Dilarang Makan Babi yang di minggu lalu. Di minggu ini kita akan membahas lanjutannya. Tetapi sebelum kita membahas lanjutan dari alasan dilarang makan babi itu, mari kita berdoa bersama. Bapak mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan. 1 minggu sudah berlalu dan yang kami percaya bahwa tubuh kami adalah bait Allah, maka kami mau menjaganya. Oleh karena itu, di sesi kali ini kita akan membahas di lanjutan yang kedua mengenai alasan dilarang makan babi itu dasarnya apa. Dasar ilmiahnya pun juga ada nanti dibahas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk men-share kebenaran ini berdasarkan dari firman dan ilmiahnya juga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mungkin sebelum Pak Jimmy ya, Pak Jimmy, nanti mungkin Pak Jimmy boleh masuk sharing ya. Tapi ini Pak, ternyata kita dapat ada komentar ya Pak, dari kemarin kita di part 1 ya Pak ya. Itu kalau dilihat, kita kan mau jawab di awal saja ya Pak Jimmy ya. Kita jawab di awal, nanti baru masuk dalam ini ya. Itu ada contoh dari Ibu Aneta ya. Jadi takut makan katanya. Untung jarang makan, bilang seperti itu ya Pak, komennya ya Pak ya. Yang kedua juga ada dari Bapak Bimo, ya nggak semuanya sih Pak, kalau babi itu makanannya jorok gitu kan. Contohnya di Solo itu justru dikasih makan yang baik, dan bahkan sisa makanan catering gitu ya Pak ya. Ini komentar daripada Bapak Bimo gitu ya Pak ya. Wah, ya itu mungkin nanti kita tanggepin ya Pak ya, maksudnya sesuai dengan janji kita kan kita mau jawab komen yang ada gitu ya. Mungkin selanjutnya Pak Les yang selanjutnya ya Pak Les. Oh iya, ini dari YouTube ternyata juga ada lagi nih Pak. Dari saya, dari Pak Fahroji. Pak Fahroji mengatakan kalau tidak makan berlebih ya nggak masalah. Yang masalah itu yang makannya berlebihan Pak katanya. Ya. Dan yang terakhir dari Pak Bob yang berkata bahwa kalau dari peternakan seperti barley wheat and corn kan nggak jorok makanannya. Kalau yang liar atau babi liar mungkin sembarangan Pak. Bagaimana Pak atas pertanyaan dari 4 pribadi, dari 4 orang ini ya Pak ya? Komentar dari mereka ya. Komentarnya. Iya. Oke, saya akan jawab, saudara-saudara. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Meta ya Bu ya? Neta, Ibu Neta. Oh, Ibu Neta. Ya, beliau tidak memakan babi ya, katanya jarang makan babi ya. Jadi takut katanya Pak, untung jarang makan katanya. Bagus deh, kalau misalnya takut berarti beliau mau mentaati firman Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak siapa tuh, Pak Bimo ya? Pak Bimo. Iya Pak Bimo Pak. Ya, nggak jadi semuanya jorok Pak. Iya. Jadi begini, kita kembali pada ayat firman Tuhan di Imamat pasal 4 ayat 11. Kita baca ya. Imamat pasal 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau yang dari berkuku belah. Unta karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelandu karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah. Oke, dan berikutnya, nah juga babi hutan karena memang berkuku belah yaitu ekor bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi yang dimaksud firman Tuhan ini secara ilmiah bahwa bukan dengan makanan apa yang babi itu makan, bukan hanya itu saja. Kita sudah belajar di materi tentang kosher food, tentang sapi, masih ingat ya? Bahwa Tuhan menciptakan sapi dengan 4 perut, berarti 4 pengolahan dan 4 pemfilteran. Itu yang membuat daging dari hewan itu bersih.
Oh, Pak. jadi Ya. maksudnya Bapak tanggepin di sini bukan dari soal apa yang dimakan gitu ya Pak ya? Ini dari satu Tapi, sisi dulu, Bu. Dari oh sisi iya, satu iya. dulu, ya. Jadi bukan hanya makanan saja. Saya beri contoh, ya, misalnya kuda. Kuda makannya apa? Rumput kan? Iya. Tapi itu tidak kosher karena apa? Perutnya hanya satu, bukan 4. Iya. Paham ya? Iya, Jadi paham. hewan-hewan yang memakan rumput pun yang baik, tapi kalau perutnya hanya satu, itu tidak bersih, Tidak. tidak kosher. Makanya ayat firman Tuhan bilang kan, yang berkaki 4 hanya boleh yang bersela panjang dan memama biak kan. Paham ya? Iya. Jadi itu intinya sebenarnya. Nomor 1 itu. Perut 1 dan perutnya 4. Ya, jadi nangkap ya, ini dari satu sisi saja dari makanan itu. Nah, terus yang kedua, kan bilang kayak makanan catering. Pertanyaannya, makanan catering itu kan langsung dilempar ke tempat makanan itu, dan itu pasti kan membusuk. Paham ya? Bukan seperti makanan catering yang diberikan pada kita taruh di pendingin, kita ini ya kan? Kan itu langsung dilempar. Maksudnya sisa makanan gitu ya Pak ya? Mungkin dia makannya juga, nah, atau mungkin misalnya sisa makanan yang memang benar-benar baru, mungkin nggak habis, dikasih makan ke mereka gitu kan juga Pak? Ya kan tetap aja Bu, sisa-sisa makanan kan kalau sudah bercampur baur dan sebagainya kan udah tidak bersih. Tapi intinya nomor 1 itu perutnya 1 dan 4 itu yang membuat daging itu bersih atau tidak. Iya, berarti ini juga bisa menjawab pertanyaan ini nih Pak. Si Bapak Bob tuh tadi yang Pak Lesmana juga bilang, kan kalau dia di peternakan gitu, nah berarti kan Betul. makanannya bersih gitu kan Pak ya. Betul. Jadi kalau Tapi boleh saya, iya, kalau saya boleh pahami nih Pak, maksud Bapak begini, kalau secara firman tadi yang Bapak kupas, tetapi kalau ternyata dibuktikan secara ilmiah itu ada benarnya gitu ya Pak ya. Betul, itu kebenarannya di sana ilmiahnya. Karena perutnya 4 itu. Hewan rumensia kan, yang kita sudah belajar di materi minggu-minggu lalu, itu yang membuat makan itu menjadi bersih atau kosher. Makanya Tuhan begitu luar biasa baiknya. Dia perintahkan pada kita, ya kan? Berkuku belah dan memama biak. 2 kriteria ini harus dipenuhi. Ingat ya saudara, 2 kriteria ini. Berkuku belah dan memama biak. Ya, itu. Berkuku belah dan memama biak. Di luar itu boleh dikatakan non kosher gitu ya. Non kosher itu sudah terbukti secara medis dan ilmiah. Sudah terbukti itu. Jadi walaupun makanan sebersih apapun diberikan pada hewan itu, ketika hewan itu hanya mempunyai perutnya 1, maka prosesnya tidak bisa seoptimal sapi, lembu, ya, dan hewan-hewan kelompok dalam rumensia itu berperut 4. Boleh Pak, saya ini kan Pak Saudara. lagi Pak. Nah, kan begini Pak, memang perutnya itu kan tidak berperut 4 Pak. Tapi lagi akan kembali misalnya, kalau makanannya itu benar-benar, kita nggak bicara masalah-masalah sisa makanan deh Pak, karena dipelihara nih seperti yang Pak Bob bilang. Makanannya benar-benar dijamin makanan yang baik buat dia. Apakah dengan berperut 4, tidak berperut 4 itu, dengan makanan yang baik tetap jadi tidak baik Pak hasilnya? Tidak bisa maksimal. Nutrisinya tidak sebagus hewan yang berkuku belah dan bermama biak. Paham ya? Seperti kita kan berperut 1. Lambungnya cuma 1 kan, beda dengan hewan-hewan yang sapi, lembu yang kita sudah belajar di materi minggu-minggu lalu. Itu yang membedakan. Baik. Nah, terus yang kedua, babi juga mayoritas itu ada lemak kan? Iya. Iya. Benar nggak?
Lemak itu kan Iya. kita tahu bahwa itu tempat untuk menyimpan racun, toksin, dan segalanya. Nah, pertanyaan Iya, bagaimana kalau saya makan dagingnya, kan gitu kan? iya. Iya. Nah, kembali lagi kalau makan dagingnya, kan otomatis kan kalau hewan itu makan makanan yang tidak bersih, ya kan, atau naturnya dia makan makanan kotor, nah otomatis kan tidak hanya lari pada lemak, dia pasti juga akan lari ke dagingnya juga. Kembali lagi, kuncinya apa? Di perut itu. Makanya kalau kita mempelajari, ya kan, perut 4 itu di sapi itu, kita akan tahu, mendapat gambaran utuh. Kenapa Tuhan ingin kita memakan hewan yang berkuku ini, ya kan, besar paling dan bermama biak. Itu intinya. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa hanya itu yang boleh kau makan. Berarti lainnya kan tidak boleh. Iya. Jelas Iya, ya, Pak. saudara? Itu sudah terbukti secara ilmiah bahwa hewan apapun yang berperut satu itu tidak bersih. Bukan hanya makanan apa yang dia makan. Iya. Jadi kita bicara kayak tadi Bapak bilang kuda gitu ya. Kuda itu Ya, seperti Pak pernah kuda. kuda pernah ini nggak Pak? Pernah dites nggak Pak? Hasil dagingnya itu mengandung gimana gitu? Oh, jelas tidak bersih, Bu. Walaupun dia makannya rumput ya Pak ya. Ya, karena Pak perutnya hanya satu. Iya. Makanya Tuhan sudah ciptakan hewan berperut 4, ya ini untuk ini. Hanya dagingnya saja yang boleh kau makan kan. Sapinya pun juga hanya dagingnya kan. Lemaknya tidak boleh kan. Lemaknya jangan. Iya. Iya. Itulah salah satu yang Jadi membuat gitu, alasan saudara. dilarang makan ya Pak ya. Oke. Kayaknya kita sudah menjawab ya Pak komentar yang ada ya Pak ya. Mungkin kita boleh lanjutkan untuk bahan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, bisa lihat ya saudara semua. Nah, kita akan belajar risiko penyakit jika mengonsumsi daging babi. Yang pertama adalah kanker kolorektal atau kanker usus besar. Nah, daging babi olahan yang diproses, ham, bacon, dan sosis itu bisa menjadi salah satu pemicu kanker. Jadi bukan hanya olahannya saja, tapi dagingnya pun juga sama. Ya, karena dia mengandung satu zat yang namanya karsinogen yang bisa memicu kanker. Nah, yang kedua, jika sering mengonsumsi daging olahan ini setiap hari, yang dimaksud daging olahan ini adalah daging babi ya, terutama ya yang kita bahas, itu kita akan mengidap yang namanya kanker usus besar atau kolorektal. Apa itu? Kanker kolorektal itu jenis kanker yang tumbuh pada usus besar atau rektum. Ya, jadi jelas ya saudara ya bahwa daging olahan dan dagingnya itu pun juga bisa mengakibatkan kanker usus besar. Ini Pak boleh cut ya Pak ya. Kalau misalnya daging olahannya itu bukan daging babi, misalnya kayak ayam diproses jadi sosis, daging sapi juga gitu, itu juga bisa menjadi salah satu pemicu kanker karena olahannya gitu ya Pak ya? Betul sekali. Makanya makanan yang sudah mengalami berbagai macam proses, itu semakin buruk untuk tubuh kita. Nah, sebaliknya, makanan yang mendekati alaminya, itu baik untuk tubuh kita. Ingat ya saudara, ketika umat Israel di padang gurun, Tuhan berikan roti mana kan? Dan Tuhan pun juga perintahkan hanya boleh hari itu saja. Dan pada hari sebelum Sabat. Kau boleh ambil lebih kan? Lebih untuk apa? Sehari lagi kan? Nah, di firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ada orang yang mengambil lebih kan? Dan pada akhirnya apa? Roti mana itu rusak. Rusak. Berjamur kan?
Nah, itu sudah membuktikan bahwa apa? Tuhan ingin kita makan makanan yang mendekati alami atau alami. Bukan yang diproses terus bisa tahan berminggu-minggu. Makanan boleh mengalami perkembangan teknologi dan sebagainya, tapi tubuh kita tetap tubuh yang sama, tubuh yang primitif. Iya. Itu ya, saudara. Jadi Pak gitu. Jimmy, Ya, silakan Pak. mau tanya Pak. Pak, di poin yang kedua ini kan dikatakan sering mengkonsumsi daging olahan setiap hari bisa menyebabkan kanker. Ya. Nah, kalau kita makan, bicara yang tadi pertanyaan dari Pak Roji. Pak Roji ya? Iya, yang mengatakan bahwa nggak apa-apa lah makan sedikit, yang penting nggak berlebih. Kalau makan sedikit dalam pengertian yang nggak berlebih berarti untuk resiko kanker kolorektalnya itu minim atau gimana, Pak? Jadi begini, saudara harus ingat, ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak bersih atau makanan yang tidak kosher, walaupun sedikit pun itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Setuju? Setuju, Pak. Iya. Apalagi berlebih kan? Nah, pertanyaan ketika makanan itu kita konsumsi ke dalam tubuh kita, kan terdapat begitu banyak toksin, bakteri, dan sebagainya. Ya kan, termasuk juga ada virus. Iya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah di dalam tubuh ini terus mereka tidak berkembang biak? Oh. Pastinya kan? Makanya Tuhan perintahkan dari awal, jangan kamu makan. Iya. Jadi Berkembang begitu. biak dari apa yang kita makan nggak baik itu gitu ya Pak. Di dalam itu dia bukan sekedar kita makan, proses keluar, tapi dia kita makan, diproses malah bisa tertinggal, yang keluar-keluar yang gitu ya Pak? Benar, karena bakteri itu bukan benda mati. Virus itu bukan benda mati, dia makhluk hidup juga kan? Iya. Pastinya dia bisa berkembang biak kan di dalam tubuh kita kan? Bermultiplikasi. Makanya Tuhan ciptakan hewan yang kosher. Jadi ini kembali kepada pribadi saja ya Pak ya? Ya, kembali pada pribadi masing-masing. Apakah kita mau mentaati firman Tuhan atau tidak? Karena secara ilmiah, secara medis sudah terbukti bahwa firman Tuhan tidak ada yang salah. Oke. Tidak ada satupun yang salah firman Tuhan itu. Ibarat kata dia sudah kasih lampu merah di belakang gitu ya Pak ya? Di depan, Bu, bukan di belakang. Di belakang, di depan dia sudah kasih warning. Jelas di depan gitu ya. Ribuan tahun gitu. Yang lalu. Iya. Kasih warning di depan gitu ya. Benar. Oke. Zaman dahulu kan tidak ada teknologi yang maju seperti sekarang ini, tapi mereka mau mentaati kan. Mereka dulu itu hanya karena berdasarkan taat aja ya Pak ya. Ya ini menarik juga nih yang Bapak bilang. Jadi berdasarkan taat, belum ada bukti medisnya gitu ya Pak ya. Dulu tidak ada teknologi yang semaju sekarang ini kan, dan sekarang sudah terbukti dengan kemajuan teknologi ini bahwa firman Tuhan tidak ada satupun yang salah. Iya. Benar. Iya sih Pak. Sempurna sih sebagai contoh gini loh Pak. Bicara kekekalan kan, kalau kita nggak mau percaya kepada dia udah kasih tahu, udah kasih warning dari pertama kan. Nah, kalau kita nggak mau percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak bakal sampai deh di sana gitu kan Pak ya. Tapi itu aja masih banyak yang nekat, itu kan kata dia gitu kan Pak. Nah, dalam hal ini sudah terbukti secara nyata. Dengan dilihat pada mikroskop, itu terdapat banyak bakteri di dalamnya. Jadi makanan sebaik apapun, sebersih apapun diberikan, namun perutnya hanya ada satu,
maka proses itu tidak bisa maksimal. Iya. Setuju ya? Iya. Oke. Jadi ini resiko pertama ya Pak, kanker kolorektal usus besar jika dikonsumsi sesering mungkin gitu ya Pak ya. Ya, apalagi setiap hari. Alangkah baiknya kan kalau kita tidak makan kan? Iya, benar, Pak. Ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Gejala-gejalanya adalah diare, sembelit, sakit perut setelah buang air besar, keluar darah dari anus, Wow. tinja berwarna gelap, kram perut, dan penurunan berat badan secara drastis. Sangat disayangkan kan? Firman Tuhan sudah mengatakan janganlah engkau makan, jika kita makan inilah akibatnya. Ya. Berapa persen terbukti Pak dari bahwa pemakan itu berakibat seperti ini? Nah, persentasinya itu variasi. Yang pasti ada gejalanya. Pasti ada. Bukan hari ini, bukan besok, bukan minggu depan. Butuh Dalam waktu jangka ya waktu Pak? panjang, ya pasti butuh waktu. Tuhan sudah perintahkan kan, janganlah engkau makan. Karena sudah benar-benar terbukti secara ilmiah. Ada mau ditanya lagi? Ya. Berarti kalau makan daging babi ini memang akibatnya nggak sama kayak seperti kita makan cabai ya Pak ya. Makan cabai langsung blek saat itu juga berasa pedesnya. Makan Nah, babi. begini. Cukup menarik. Cukup menarik Pak pertanyaannya. Jadi perbedaannya makan daging babi dengan makan cabai. Cabai kan dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Nah, orang itu mengalami gejala seperti kayak perutnya sakit dan sebagainya. Karena apa? Karena berlebihan. Cabai sebenarnya baik. Ya, vitamin C. Mengandung vitamin C yang tinggi, juga mengandung antioksidan yang lain. Namun orang itu makan berlebihan. Jadi sesuatu apapun yang baik, jika berlebihan itu tidak baik. Mari kita selalu ingat pada doa Bapa kami, berilah kami makanan secukupnya. Tiap kali kita makan, makan secukupnya. Jadi beda dengan daging babi ini, Pak Les. Iya. Karena dari awalnya sudah tidak bersih. Oke, Pak. Ini kan kanker usus besar secara medis ya, Pak ya. Mungkin ketika orang masuk, gejalanya seperti ini gitu. Mungkin kayak orang tidak sadar, mungkin dia punya kram perut gitu kan. Bayangannya kan langsung kalau secara medis mungkin asam lambung naik sehingga kejang otot kayak begitu kan Pak ya. Apakah di rumah sakit itu misalnya dokter sebagai usus besar, dokter akan mengatakan, Ibu konsumsi makanan yang kurang baik gitu. Bisa jadi nggak Pak juga kanker usus besar ini terjadi sama orang yang memang tidak pemakan daripada babi? Oh bisa saja Bu, kanker ini tidak selalu karena makan babi pasti terjangkit kanker. Juga bisa karena stres, makanan yang tidak bersih lainnya. Oh itu dia, mungkin jadi dia banyak makan, faktor. Memang dia tidak pemakan babi, tapi dia pemakan makanan lain yang juga sebenarnya Tuhan sudah larang gitu ya Pak ya? Jelas. Makanan yang sudah diproses, itu pun juga Tuhan sebenarnya larang kan? Memang tidak tertulis di Alkitab, tapi dari roti mana kita bisa ngambil kesimpulan bahwa makanan yang awet berhari-hari itu tidak bagus untuk tubuh kita. Kita kan diberi hikmat, Bu, oleh Tuhan. Iya. Untuk bisa mengerti firman Tuhan, betul kan? Iya. Nah, itulah. Makanya firman Tuhan tidak ada satupun yang salah.
Nah, Ya, biasanya begitu untuk saya. mengetahui, Hmm? gini Bu, oke saya selesaikan dulu ya. Jadi untuk mengetahui apakah itu kram perut biasa atau kanker, biasa dokter Oh, melakukan periksa darah atau CT scan. oh iya iya. Nah, biasa gejalanya itu kalau kanker seperti ini, yang ada di poin-poin ini. Tapi tidak selalu kalau poin ini ada pasti kena kanker, belum tentu. Makanya dokter biasa melakukan pemeriksaan Tes. lanjut, itu CT scan dan periksa darah. Makanya darah pun juga tidak boleh kita konsumsi. Iya iya Sumber dari semua penyakit ada di darah. iya. Tapi di lain kesempatan kita akan membahas, boleh nggak kita makan jeroan, lemak, dan darah. Menarik tuh. Iya, boleh Pak. Itu yang enak Baik soalnya secara Pak. firman Tuhan maupun secara ilmiah. Cukup Oke, menarik. Oke, lanjut Pak. iya Pak. Ya, oke. Penyakit yang kedua adalah penyakit hati atau liver. Penyebabnya adalah senyawa N-nitroso. Itu ditemukan pada produk olahan yang dimasak pada suhu tinggi. Nah, konsumsi daging babi itu tingginya jumlah pengidap penyakit sirosis dan kanker hati. Jadi orang kalau suka makan daging babi itu cenderungan untuk terkena kanker hati dan penyakit sirosis itu tinggi sekali. Kenapa? Karena dia mengandung banyak toksin, banyak patogen atau bakteri yang tidak Selain bakteri yang tidak baik, patogen namanya. laktogen, iya. Oh, ya kebetulan Pak kemarin saya punya rekan pelayanan ya Pak ya. Ya, Itu ada kena lever, ya, sakitnya lever. Itu katanya hatinya tidak berfungsi. ya. Sehingga mau namanya hati Transplantasi. Ya, hati ya Pak ya. Nah, ya, itu dibilang sih katanya memang karena kecapean, kurang ya, tidur, katanya gitu ya ya, Pak ya. Tapi ya. mungkin ya itu tadi dari pengetahuan yang Bapak boleh sampaikan ini, mungkin juga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh dia itu juga yang bisa menyebabkan lebih cepat si hati itu rusak gitu ya Pak ya. Selain Benar, daripada dia kecapean gitu ya Pak. benar. Jadi kita harus tahu dulu, Bu, fungsi hati untuk apa? Salah satunya untuk menetralkan racun. Yang namanya detoksifikasi itu ada di hati. Nah, makanya ketika kita makan daging babi yang begitu mengandung banyak toksin dan sebagainya, hati akan bekerja jauh lebih keras. Oh, dia bekerja lebih keras sehingga itu yang bikin hati jadi rusak gitu ya Pak ya? Pasti lama-lama rusak kan, Bu, kalau dia harus bekerja lebih keras lagi, lebih keras lagi. Untuk mengeluarkan racun-racun itu gitu ya Pak ya? Untuk menetralkan satu racun itu, membunuh racun itu ada di lever. Oh. Ini kalau boleh tahu Pak, ini gambar hati kita nih Pak yang rusak itu. Kayak bolong-bolong seperti itu gitu ya Pak? Ya, seperti batu, Bu. Lama-lama mengeras, Bu. Oh, jadi tidak ada berfungsi sama sekali ya Pak ya? Dia fungsinya menurun sampai dia gagal hati. Oh. Kalau sudah gagal harus melakukan transplantasi atau pencakokan hati. Sebenarnya hati bisa meregenerasi sendiri, tapi kalau kita makan terus makanan yang tidak bersih, Cangkok hati dia tidak ada waktu ya, Pak, ya? untuk meregenerasi, lama-lama rusak. Salah satu juga kurang tidur, kecapean. Oh iya iya. Hati harusnya dia meremajakan diri, meregenerasi, tapi dia tidak ada waktu. Akhirnya apa? Bekerja terus. Lama-lama apa? Fungsinya berkurang dan gagal. Kemarin tidak tertolong tuh Pak, padahal sudah ada yang siap untuk menyumbangkan hatinya ya Pak. Enggak ketolong sih Pak. Itu cepet banget juga sih Pak ya, langsung ya meninggal, maksudnya seperti itu. Ya, karena tidak ada gawangnya kan. Akhirnya apa?
racun itu kemana-mana ke seluruh tubuh. Oh. Makanya hati kita itu sangat-sangat penting. Makanya jagalah hati kalian dengan hati-hati, Dengan waspada. dengan waspada. Itu penting sekali tuh hati itu. Iya, baru tahu lihat itu hati mengeras seperti itu. Ya, Iya. ya. Penyakit yang kedua, penyakit hati, penyakit liver ya, Pak. Boleh lanjut lagi, Pak. Boleh yang ketiga hepatitis E. Nah, itu Iya. terdapat terutama pada bagian organ hatinya. Baik itu mentah atau setengah matang. Dan itu seringkali membawa virus hepatitis E. Jadi kita tahu kan, hati pasti mengandung banyak toksin, termasuk virus. Oh ya, Nah, di hati babi itu terdapat banyak sekali. Salah satunya virus hepatitis E yang ada di organ hatinya, terutama. Bukan hanya ya, terutama pada bagian organ hatinya. Dia juga ada pada lemak dan lain-lainnya. Oh, ini kalau di bagian ini berarti kita yang makan hatinya gitu ya, Pak ya? Terutama bagian hatinya. Terutama. Ya, putus. Jadi gitu, saudara. Nah, itu bisa menyebabkan komplikasi parah hingga beresiko fatal sampai kematian. Iya. Wah, Pak, ini cukup menarik nih, Pak. Cuman waktu kita, Pak, sungguh sangat terbatas ya, Pak. Tapi minimal sudah boleh menjawab komentar yang ada ya, Pak ya. Mungkin kita akan lanjutkan selanjutnya next lagi. Masih tetap di dalam resiko penyakit jika kita konsumsi gitu ya, Pak ya. Ya. Mungkin kita tahan dulu dalam hepatitis E nih, karena memang pasti juga ada banyak hal yang mau ditanyakan gitu. Jadi tadi dua poin sakit aja yang kita sudah bahas, pertama kanker usus besar sama sakit liver gitu ya, Pak ya. Next masih boleh bahas nih, Pak ya, untuk Baik, hepatitis E kita Pak akan ya. bahas lanjutannya kembali minggu depan. Jadi kesimpulan saya untuk hari ini, Ya. firman Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita taati itu adalah baik. Dan itu sudah terbukti secara ilmiah, secara medis, bahwa apa yang Tuhan perintahkan untuk kita makan dan tidak boleh makan, itu secara ilmiah terbukti benar. Ya. Makanya alangkah baiknya jika kita mentaati firman Tuhan. Maka yakinlah kita pasti memiliki tubuh yang sehat. Ya. Saudara, bagi YouTuber juga yang ingin menanyakan pertanyaan tentang materi kita hari ini, boleh tulis di kolom, kita akan jawab minggu depan. Mungkin Pak Kylie kita akan jawab nggak selalu minggu depan ya Pak ya. Mungkin kita jawab bisa seminggu lewat Episode lagi. berikutnya. Di episode berikut lagi bisa juga ya. Pokoknya yang pasti kita pasti akan jawab gitu ya Pak ya. Pasti jawab ya. Pasti kita akan jawab. Iya, jadi nggak selalu pertanyaan sekarang kita jawab minggu depan. Pokoknya pasti kita akan jawab gitu ya Pak ya. Pasti kita akan jawab. Dan memang kita tidak jawab di chat ya Pak. Kita langsung aja seperti ini ya Pak ya. Ya, lebih baik langsung gini supaya banyak pendengar bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oke. Iya. Baik Pak Jimmy. Sungguh sangat memberkati Pak Jimmy. Ya, terima kasih saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.